balik lagi bersama gue Egi di Gaya Otomotif. Jadi inilah sepeda lagi ya kan. Inilah skuter Primavera berdasarkan request kemarin nih. Ting. Om request Primavera. Sebenarnya ini juga Vespa ya, tapi buat om di rumah yang udah subscribe, gue akan review Primavera ini. Sebelumnya bagi yang belum subscribe dulu, dan bagi yang belum follow Instagram kita di Gaya Otomotif. Sebelumnya bumper dulu. Oke, jadi ceritanya tuh berdasarkan komen-komen yang kemarin tuh pada minta Primavera. Gue juga nggak ngerti kenapa ya, padahal emang nggak jauh berbeda dengan Sprint. Tapi gue buat spesial ya. Gue akan nge-review Primavera dengan warna favorit gue. Nih, ini warna apa nih? Telur asin bukan ya? Biru-biru metalik gimana gitu ya kan? Gue minjem di temen gue. Jadi ada yang punya Vespa Primavera ini tahun 2021. Gue pinjem dan diizinkan untuk dia nge-review Primavera ini. Oke, jadi kita masuk. Sebelumnya gue mau ngomong kalau misalnya balik lagi nih, Vespa ini bukan buat kaum mending PCX bro, mending NMAX bro, mending Aerox bro, lebih irit, lebih apa ya, semua kembali ke saldo masing-masing. Oke, gue akan review mulai dari mana nih? Belakang depan. Oke. Mulai dari depan ya. Gua udah ambil footage-nya. Jadi Vespa ini sama dari tahun ke tahun, dari zaman klasik sampai sekarang itu dia memakai sasisnya monocoque. Jadi dia itu dari depan ke belakang nih besi semua ya. Tuh, ini plastik. Jadi monocoque itu cuman ke depan ini doang. Nah, ini kayaknya baja ringan. Ini plastik. Jadi yang besi itu cuma bagian depan dan ke depan ini. Yang lainnya sampai spakbor itu adalah plastik. Jadi Primavera ini pertama kali ke Indonesia itu tahun 2013 ya. Jadi gue sempat ditawarin Primavera aja, cuman karena bentuknya yang menurut gua ada yang bilang kecewe-cewean, ada yang bilang lembut, manis, kurang gahar gitu. Karena jiwa muda yang bergejolak, jadi pengen yang sangar, gue ambil Vespa S. Primavera pertama kali ada, terus tahun berikutnya baru Vespa Sprint. Kalau ngomongin klasik ya inilah Vespa menurut gue. Vespa Primavera itu lebih Vespa daripada Vespa Sprint. Di luar sana, di Itali, di Eropa, ya orang pakai Vespa senangnya pala bulat, bukan pala kotak ya, karena lebih elegan, anjay. Anak-anak muda ya, karena Vespa dulu anak-anak muda tuh belum naksir, tapi sekarang ya ampun, di semua jalan juga gue liat anak muda tuh pakainya Sprint dengan pala kotak yang dibikin sangar ya. Ada yang bilang sesangar-sangarnya Vespa buat cewek, itu ada yang komen tuh kemarin tuh. Ya balik lagi ke masing-masing ya. Kan Vespa juga dengan merek legendnya itu menawarkan sesuatu yang memang dari tahun ke tahun, dari dulu banget itu adalah klasiknya. Jadi desain itu tidak akan pernah mati gitu. Kalau misalnya Jepangan, let's say Vario gitu ya, Vario CBS, Vario Tekno, Vario apa lagi gitu. Kalau keluar Vario baru, ngeliat Vario lama tuh kayak ketinggalan zaman banget. Tapi ini udah 10 tahun ya di Indonesia, Vespa Primavera ini dengan desainnya yang memang masih dijual seperti kacang oleh Vespa Indonesia, yang desainnya tidak pernah berubah. Jujur kalau gue nungguin Vespa baru setelah Primavera, karena dulu LX ya, LX, Primavera, terus nah ini apalagi nih, kelamaan. Woi Vespa, keluarin yang baru kek, ini terus paling cuman lampu belakangnya dirubah ya. Ini udah full LED semua, bahkan lampu depan, lampu belakang, lampu jauh LED, lampu DRL-nya LED. Sennya doang masih bohlam, ya bener. Jadi nggak sabar gitu gue nungguin desain Vespa yang baru, karena saking lakunya ya sekarang ya. Jadi Vespa bisa bilang nggak perlu jualan desain baru lagi, nggak perlu all new Primavera, tapi Primavera aja udah laku banget. Jadi ngapain kita bikin desain baru? Oke. Balik lagi ke desain ya. Kalau dari depan tadi semua DRL, sini plat nomor depan. Kalau di Eropa tuh ada dasi, dijual juga di pasaran dasi Eropa, yaitu tidak menempatkan
plat depan. Karena apa ya? Dari negara-negara Asia Tenggara aja cuma Indonesia yang masih pakai plat depan. Semua udah plat belakang ya. Malaysia juga udah nggak ada lagi plat depan. Ini kalau misalnya orang bilang adalah abuse to art, anjay. Jadi dia bikin suatu desain kendaraan tuh jadi jelek. Itu gue setuju. Ya mungkin tahun depan nih kita bisa nggak pakai lagi yang namanya plat depan. Di sini ada logo depan biasa nih Vespa. Logonya nggak pernah berubah. Nih kalau mau nyopot dasi tinggal di kopek pakai kuku juga bisa. Depan nih plastik. Rem udah ABS. Gue mau ngomongin pelek ya. Dulu peleknya Primavera pertama kali keluar itu dia belum 12 seperti sekarang. Jadi kalau beli Primavera zaman dulu tuh peleknya ukurannya 11. Kalau Sprint 12. Jadi biar orang beli Sprint gitu. Terus belakang ini lampunya, perbedaan Sprint sama Primavera tuh kelihatan nggak kayak seperti sekarang nih, sama semua. Kalau dulu Primavera tuh lampunya nih, gue kasih tahu, itu model masih bohlam, jelek dah pokoknya dah. Terus dari semua line up Vespa, S, LX, Primavera sama Sprint, itu yang paling sering mentok adalah Primavera. Jadi karena dia dulu pakai pelek 11, dia setiap poldur tuh mentok. Kalau S enggak, padahal S belakangnya 10. Karena mungkin posisi clearance bawah itu S lebih tinggi. Biarpun dia pakai pelek 10 gitu. Ini kalau behel, kita ke belakang ya. Ini behel main cantik aja nih. Gini aja udah. Bulat gitu, nggak ada desain yang gimana gitu. Kalau bandingin sama Jepang kan yang futuristik gitu ya. Belakang LED, sen masih bohlam, belakang masih tromol ya belakangnya. CVT udah memakai sistem iGate Italian Green Technology, dimana dia mengklaim kalau ini anti gergel, nggak kayak zaman dulu ya. Kalau ada yang punya Vespa di rumah, mau di rumah yang nonton ini, dari tahun 2013 tuh Vespa tuh pasti gergel. Gergelnya parah banget. Kalau di lampu merah nih bawahnya deg 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 gitu loh. Kerasa banget. Bete dah kalau punya Vespa dulu. Tapi sekarang CVT-nya tuh mulus banget. Dari tarikan bawah sampai atas tuh lancar banget. Terus body mirip lah. Kalau mau ganti Sprint palanya itu juga bisa. Biarpun perlu diakalin dikit ya, nggak seperti plug and play yang Om bayangin ya. Knalpot nggak standar tapi standar ya. Jadi yang punya ini memakai knalpot yang mirip-mirip seperti orinya. Karena ini Primavera, mungkin di pikirannya kalau misalnya memakai kayak Remus, kayak Acra itu kayak lebih sport. Jadi dia untuk menghindari sport, dia memakai knalpot ini. Biarpun suaranya itu suara mirip-mirip Acra atau Remus. Jadi kelihatannya tetap klasik, tapi suara mah boleh dibandingin lah sama Remus ya. Dah, ini adalah Vespa Primavera S. Ada yang nanya nih kemarin, bro, Primavera bedanya sama Sprint yang S sama yang bukan S apa? Itu cuman di list ya. Jadi listnya ini udah tidak silver. Ini kalau dibilang gunmetal ya. Harga beda, harga sekarang itu udah di 51 ke atas ya untuk Primavera ini. Bawaannya masih menurut gue jelek sekali ya. Mendingan bawaannya Eropa sih. Dia Eropa bedanya dia lebih panjang. Soalnya kalau ditaruh Indonesia, spion yang lebih panjang itu pasti mentok-mentok. Ini aja masih mentok gitu loh, karena orang Indonesia saking padatnya kendaraan di jalan itu ya ada nyelos dikit, ada ruang dikit tuh, beda sedetik doang itu di ngotot untuk dilalui, padahal ketemu juga di lampu merah, iya kan? Ya, nih kita nyalain, bedanya apa lagi? Nah, ini kalau dinyalain, ini lampu biru. Kalau misalnya Primavera tuh lebih apa ya, lebih elegan, lebih berkelas gitu loh, dilihat lebih adem. Kalau Sprint tuh merah, kayak mau nyerang aja gitu kan Sprint. Ini cukup lengkap ya, dari mulai odometer, dari mulai ada ABS-nya, oli, sampai injeksinya. Jadi kita nungguin injeksi mati, baru kita bisa nyalain. Di sini kilometer, di sini satuan mil. Nah ini kita bisa lihat bensin juga. Terus kalau kita pencet ini mode, kita bisa tahu trip A, trip B, total kilometer. Ini baru 3.200, cukup jarang dipakai. Pantesan enteng.
Kalau dari sini adalah ini buat, ya ini buat ngedim enak nih. Jadi kita untuk ngerefleks, misalnya mau ngasih dim aja lebih sopan ya. Terus ini kanan kiri bunyinya seperti ini ya. Nah, jelek kan? Jelek banget, sumpah jelek banget. Ini buat lampu jauh, lampu kecil. Terus ini mode, sama ini buat starter. Ya kalau misalnya ngomong build quality sih jangan dibandingin lah sama Jepang. Kalau apple to apple tuh kalau mau dibandingin dia sama Lambretta atau Royal Alloy. Yang orang bilang Royal Alloy itu lebih Lambretta daripada Lambretta. Itu gue setuju sih. Kedepannya gue mau nge-review Royal Alloy, pantengin terus. Jangan lupa disubrek ya kan. Terus untuk body ya build quality memang nggak diragukan lagi ya kalau Vespa ya. Ada yang bilang ini urusan asa dan rasa. Anjay, nggak bisa dibandingin. Lo mau ini lebih boros, iya. Teknologi ya segini adanya, iya. Terus sekarang sih udah dikasih apa namanya? Nah, biarpun udah dikasih USB ya buat ngecas, tapi lucunya ngecas di sini masih nggak ada pengaman apapun ya. Gue saran sih jangan ngecas di sini karena HP lu dijamin rusak. Apalagi kalau casing nggak bagus ya. Kalau Jepang tuh udah dikasih kayak lapisan gitu loh, jadi kita ngecas aman gitu ya. Kayak Italia itu yang ngedesain kayak males atau gimana gitu kan. Tapi ya itu balik lagi gitu, kebesaran nama Vespa. Ada yang bilang kemarin, bro gue jual Vespa Primavera gua tahun ini, itu harganya malah naik. Nah, itu benar atau enggak? Coba komen di bawah. Apakah emang benar kalau kita beli Vespa sekarang, taruh 10 tahun lagi kita jual, itu harganya naik? Ya kalau misalnya naik juga pun nggak kaget ya, karena memang Vespa seperti Vespa klasik ya, itu harganya yang goreng banyak, penada banyak, yang beli juga banyak. Jadi yang salah tuh sebenarnya yang beli. Jadi harga tuh semakin naik aja. Kalau penjual kan dia lihat kesempatan, ya pasti dia nyoba dong gitu loh. Tapi untuk pergengsian duniawi, untuk apa ya, orang-orang yang ingin tampil beda, yang ingin capek lah sama Jepang juga, boleh nyoba nih Vespa Primavera atau Vespa Spring. Gue jamin lo kantong lo lebih keluarnya daripada Jepangan, karena ini jujur lebih boros. Biarpun ada yang ngeklaim itu 132, ada yang bilang kalau misalnya keluar kota itu 140, ya beda-beda ya. Tapi yang jelas sih ini lebih boros karena secara body pun ini lebih berat dan secara gas lebih enteng. Nah, gasnya dibikin enteng karena memang bodinya lebih berat. Nggak bisa dibandingin sama Vario ya. Vario di RPM sedang ke tinggi tuh ada ngedennya. Kalau ini enggak, ini enteng banget. Tapi ada kebanggaan sih. Kalau punya Vespa tuh kayak pengen dilihat gitu kan. Misalnya om di rumah introvert pengen jadi ekstrovert, silakan. Butuh perhatian, nggak dapat perhatian dari bini, silakan. Ini gue nggak jualan ya. Jujur memang gue suka sama Vespa, tapi gue nggak pakai harian. Karena pakai harian itu lumayan saldo untuk isi bensinnya. Ini untuk buka jok ya. Tuh. Ini adalah bagasi Vespa. Kalau gue sering pakai half face ya, biarpun half face-nya itu pakai visor masih muat. Terus di sini udah dilindungin cover ya biar nggak bunyi letak-letak kalau misalnya jalan nyimpen barang di sini. Untuk bensin dia 7 liter, tutup bensin plastik begini, nggak modal nih, mahal banget padahal ini. Kalau Jepangan kan besi-besi kan. Terus jok nyaman, lumayan enak lah jok lah ya. Terus yang diboncengin juga nyaman kok, jadi karena di sini datar ya. Yang nggak nyaman tuh kalau diboncengin cuman ininya nih. Ini dari dulu Vespa nggak bakal niat ya pakai boncengan nih kaki. Lumayan kalau misalnya Jakarta Bogor ya, jauh kan tuh, yang diboncengin tuh di kaki merasa tidak nyaman. Kebanyakan pakai aftermarket ya, banyak di luar sana. Untuk yang sering boncengan ada kok, jangan khawatir. Mungkin harga ya, jangan kaget ya. Kalau biasa main Jepang terus main Vespa, semua parts aksesoris itu harganya nggak masuk akal. Dari mulai shockbreaker, Zelioni, terus knalpot, remus, Acra, terus Polini, terus Malossi, itu harganya kalau butuh masalah, pengen ngeluarin duit banyak gitu, ada kebutuhan nih, gue mau ngeluarin duit nih, mau ngebuang gitu, ini cocok main kayak ginian lah. Kalau biasa main Vario atau main Jepangan ya, posisi riding itu enak banget nih.
Jadi dia tuh tinggi ya dari sini ke sini. Kalau Vario tuh misalnya Jepangan kita lihat dia agak nunduk kan, agak nunduk ke bawah. Nah, kalau ini agak naik. Jadi untuk luar kota, dalam kota, kalau emang ngerasa nyaman, udah susah kalau udah ngerasa nyaman di Vespa. Banyak pembelaan, kayak lu nggak bakal ngerti bro. Padahal rasa berkendara atau apa itu beda-beda tiap orang. Jadi kembali lagi masing-masing orang boleh naik nih. Ini kan tinggi banget ya, untuk tinggi gue 173 nih, kalau gue naik ini tanpa gue kasih contoh, tanpa tuh, gue agak jingkik. Padahal 173 untuk orang Indonesia lumayan tinggi lah ya, dek bawah nih. Nah ini nyaman banget nih, penempatan kakinya, kayak udah ditempatin plek gitu, soalnya dipisahkan oleh bagian tengah nih, biasanya buat aki. Jadi kalau orang bule itu pakai ini ya nggak ada yang jingkik, kecuali pendek ya. Gitu aja sih bro. Thank you. Kunci dapat 2, satu coklat, satu biru. Kalau biru hilang, tinggal beli di Vespa Indonesia. Dibentuk aja sesuai coklatnya, nanti bisa diduplikatin sendiri. Nggak usah lewat, bisa di reprogram sendiri. Nggak usah lewat Vespa Indonesia. Udah gitu aja. Thank you. Jangan lupa subscribe. Support gua di channel ini. Thank you yang udah nonton kemarin. Gua nggak nyangka udah 100.000 view. Aduh, video pertama 100.000 view dalam 2 bulan. Gua bangga banget. Gue juga suka sepeda. Bagi yang main sepeda, silakan subscribe Gaya Berkendara. Ada yang nanya kemana lokasi, di mana bro? Gua di samping Epic Fail. Helm terculture buat Vespa. Oke, ini Instagramnya. Kalau yang sempat main di Jakarta Selatan, main aja di Jalan Cereme nomor 1. Terima kasih, gue Igi. Ingat, gaya itu keharusan, sehat itu pilihan. Gaya otomotif.